kembali lagi ke channel saya. Ya, kali ini saya sedikit ingin mengulang beberapa pertanyaan yang sering ditanya saat masih menjadi taruna. Ada beberapa pertanyaan yang saat menjadi taruna yang susah sekali dijawab oleh para senior, guru, dosen, dan para alumni. Yang paling sering ditanyakan, berapa sih gaji lulusan pelayaran jurusan Anda? Tuh, kebetulan saya tata laksana, yang ditanyakan tata laksana. Kalau jurusan teknik sama nautik gajinya kan sudah berapa? Sudah semua orang tahu lah. Jadi pertanyaan itu sangat sulit sekali dijawab karena tidak adanya kejelasan informasi tempat kerja, lapangan kerja yang signifikan lah seperti nautik dan teknik. Nah, kali ini kita akan membandingkan berapa sih gaji lulusan sekolah pelayaran jurusan tata laksana. Kalau untuk jurusan teknik dan nautik, semua orang pasti tahu saat baru lulus gaji untuk nautik mungkin dia menjabat posisi sebagai second officer. Kalau untuk di kapal takbut ya Tenggo Bravo atau kapal-kapal Caraka. Sama kalau untuk teknik mungkin akan menjabat sebagai second engineer atau third engineer. Ya, kita semua sudah tahu berapa sih gajinya gitu. Jadi ilustrasinya begini, saya akan menjelaskan perbandingan gaji antara alumni pelayaran tata laksana, nautik, dan teknik supaya rekan-rekan semua atau adik-adik kita tahu berapa bayangannya. Ilustrasi gaji alumni pelayaran jurusan tata laksana, nautik, teknik. Nah, kita hitung ilustrasinya, kita hitung dari start pertama itu saat telah lulus. Di tahun pertama, ini sama satu tahun pertama, rata-rata untuk jurusan nautik ini gajinya itu di atas 5 juta sampai dengan 8 juta. 5 sampai 8 juta tahun pertama. Jurusan tata laksana ini mungkin 0 sampai dengan 2 juta. Ini sama-sama baru lulus. Tahun kedua ini sudah akan berubah nih. Ini karena tahun kedua ini saya kira kurang lebih 1 sampai 2 juta ilustrasinya. Nautik dia akan berubah karena dia pengalamannya berubah, mungkin dia sampai 10, bisa lebih. Nah, ini perbedaan di 2 tahun terakhir antara 3 jurusan ini. Cuman akan berbeda di 5 sampai 10 tahun. Nah, ini posisinya baru akan berubah. Mungkin dari nautik ini dia karena jam terbangnya mulai sudah naik, mungkin estimasi gajinya itu mungkin sekisaran 20 sampai 50 kurang lebih per bulan. Nah, untuk tata laksana, untuk jam terbang yang 5 sampai 10 tahun dia akan ada perubahan yang cukup signifikan karena pengalamannya juga bertambah. Rata-rata dari jurusan tata laksana ini yang pengalaman kerjanya di atas 5 sampai dengan 10 tahun, untuk gaji mungkin dia tetap mungkin 2 sampai 3 juta, atau setahu saya paling ada yang tinggi sih sekitar 8 juta lah. Nah, kalau bicara gaji, kita memang untuk jurusan kita memang sangat jauh sekali dengan jurusan teknik nautik ini karena memang jenjangnya berbeda. Jadi 5 sampai 10 tahun kita mungkin hanya bertambah pengalaman dan tambah wawasan. Kalau nautik, teknik sama. Cuman mereka ada jenjang berikutnya karena ijazah mereka dari awal rata-rata kan ijazah 3. Mungkin di 5 sampai 10 tahun mereka sudah menjadi ijazah 2,
jasa 2 mungkin 1 atau 1. Nah, disinilah ada perbedaan yang cukup mencolok di gaji ya. Nah, cuman yang istimewa jika dari tata laksana yang memiliki jam terbang 5 sampai 10 tahun dengan disiplin ilmu yang sama di dunia pelayaran, untuk gaji memang saya kira ini sudah maksimal lah. Nah, cuman akan berbeda di penghasilan. Nah, karena ini dia kerja resiko tinggi, ini kerja resiko tinggi ya saya anggap wajar juga karena dia meninggalkan keluarganya, makanya dia mendapatkan gaji yang lebih. Cuman kalau tata laksana ini kalau masa kerja 5 sampai 10 tahun mungkin penghasilan bisa menyentuh 50 sampai 100 jutaan lah. Ini rata-rata nih masa kerja segini. Mungkin bisa lebih, ada yang lebih ya. Ini yang sama-sama menekuni dunianya masing-masing. Tapi berbeda kalau tidak menekuni sih. Ya, tadi itu sedikit ilustrasi perbandingan gaji antara 3 jurusan yang ada di sekolah pelayaran, teknik, nautik, dan tata laksana. Jadi kesimpulannya apa? Untuk jurusan tata laksana, jika kita tidak menekuni disiplin ilmu kita, sedangkan teknik nautik dia sampai kapanpun dia tetap akan menekuni disiplin ilmu dia karena dia bekerja hanya di kapal, notabene kan begitu. Jadi untuk perbandingan gaji antara 3 jurusan tersebut untuk tahun pertama 1 sampai 5 tahun yang pasti alumni tata laksana akan sangat tertinggal jauh untuk gaji. Nah, 5 tahun berikutnya gaji mungkin ada sedikit peningkatan untuk tata laksana. Nah, yang membedakan hanya penghasilan. Karena dengan jam terbang yang cukup, Anda akan memiliki kemampuan lebih di berbagai bidang atau berbagai sektor pelayaran. Jadi penghasilan kita itu secara langsung akan meningkat tahap demi tahap. Jadi kita itu baru bisa membanggakan atau menikmati itu setelah 5 sampai 10 tahun bekerja di bidang pelayaran. Nah, sama halnya teknik sama nautik, mereka bekerja selama 10 tahun, penghasilan atau gaji mereka pun akan meningkat. Kalau kita di bawah 5 tahun kita stuck karena masih proses pembelajaran. 5 sampai 10 tahun gaji mungkin sedikit naik, cuman penghasilannya setara atau bahkan lebih dari 2 jurusan tersebut. Nah, jadi intinya untuk lulusan atau alumni dari tata laksana dari alma mater manapun, ya tetaplah fokus pada dunia Anda, jangan mudah tergiur dengan iming-iming gaji yang besar. Nah, karena penghasilan dan gaji yang besar itu berproses, jadi tidak seinstan seperti yang mungkin orang-orang ceritakan seperti itu. Ya, mungkin cukup dari saya untuk inspirasi hari ini. Salam.